menarik, kenapa istilahnya Soleh Makmun nggak boleh jadi imam di Mekah? Karena saking enaknya lagu sampai ketiduran, jadi diharamkan untuk jadi imam. Takut ketiduran Pak ya? Ya, Masya Allah. saking enak lagunya ini gitu. Jadi ke bawahnya tuh tenang, gitu, sejuk gitu. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير. Betul, pertama kalangan qori, adapun yang mau qori pun minta istilahnya hidayah dari ini juga ya, istilahnya minta syafaatnya, mau lomba pun istilahnya jarah ke Syekh Makmun, minta izin. Alhamdulillah pada berhasil. Adapun berhasil juga ada syukurnya, ada istilahnya apa ya, ibaratnya ada nadar gitu ya orang-orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Sajopulhu, channel Mamang Bibi Sedayana yang mempublikasikan semua video-video tentang wisata religi, wisata sejarah, wisata budaya, pokoknya adalah semua di channel YouTube Sajopulhu. Semoga Mamang Bibi Sedayana tetap sehat selalu ya. Kali ini Mang Sejo melanjutkan wisata religi, menziarahi makam, akan berziarah di makam Tubagus Soleh Makmun, Syekh Tubagus Soleh Makmun. Jadi makamnya ini ada di TPU Buah Gede, Kaujon, Kota Serang ya. Beliau adalah seorang ulama ahli qiraat, ahli ilmu Al-Quran ya, yang subhanallah suaranya sangat merdu sekali. Untuk itu nanti kita tanyakan kepada juru kuncinya ya, sejarah-sejarah dan silsilah beliau. Sebelum ziarah, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Sajopulhu ya. Kita kirim doa suratul Fatihah untuk Syekh Tubagus Soleh Makmun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi Pak Khotib itu nanti kalau ada para penjara, beliau membawakan ini meja-mejanya ya. Nah, ini Mang Sejo mau ditunjukkan dulu. Nah, ini kan ada 3 Pak ya. Gimana Pak? Yang Tubagus Soleh Makmun tuh yang mana? Jadi ini makmunya dulu. Kalau Ki Soleh anaknya itu tumpuk. Oh, ditumpuk jadi ya. Satu. Terus di sini disebut misalnya Ki Rafiuddin. Ki Rafiuddin yang ini. Yang ini Ki Jubair. Ini Banjir, Ki Jubair. Ki Jubair Banjir. Jadi patokannya pohon ini Pak ya? Ya pokoknya di pas jalan aja pas lah. Jalan lah ya. Nah, setapak. Jalan setapak ini. Yang ini Tubagus Soleh Makmun berserta anaknya apa ya? Anaknya. Yang ini Ki Rafiuddin apanya Pak? Ya bapaknya. Bapaknya. Oh, Masya Allah. Yang ini? Ya mbaknya. Mbahnya. Oh. Kalau yang itu mah kayaknya cucunya ya Pak ya? Yang mana? Yang belakang. Nah. Jadi istrinya Ki Soleh. Istrinya. Atau Ki Makmun Ki Soleh saya. Masya Allah. Nah, begitulah ya Mang Bibi Sedayana. Nah, Mamang Bibi Sedayana, Mang Sejo sekarang sedang bersama Bapak siapa Pak? Bapak Khotib. Bapak Khotib. Nah, Bapak Khotib ini kuncen atau juru kunci di makam Syekh Tubagus Soleh Makmun Pak ya? Makmun. Alamatnya di mana sih? Buah Gede. Buah Gede. Kaujon Serang. Kaujon Serang. Pak, boleh izin Mang Sejo ini mau mengangkat sosok Syekh Tubagus Soleh Makmun Pak. Bapak asli dari mana Pak rumahnya Pak? Asli Serang. Serang. Adapun istilahnya Serang itu macam-macam. Nah sekarang kita Kelurahan Serang,
Kecamatan Serang, Kota Serang. Jadi wong Serang. Oh, rumahnya di rumah kampung? di Cikulur. Oh, di Cikulur. Heeh. Pak, kalau boleh tahu Bapak ini udah berapa lama sih di sini, Pak? Jadi kuncen, Kalau Pak? saya kuncen karena turun temurun dari orang tua saya. Kalau bapak saya kalau kurang lebih itu antara 18 tahun. Ditambah kita ngikutin dari awal, diikuti dengan bapak saya, orang tua saya sampai sekarang, sampai punya SK dari ya masyarakat Kabupaten pun dikasih SK gitu. Adapun masalah itu kurang lebih kalau saya masalah pengurusan dalam SK itu tahun 81-an. 1981. Hampir berapa, Pak ya? Kalau Ya kesini? udahlah, saya 30 lebih, Pak ya? Ya udah gitu aja, saya nggak inian lah gitu deh. Kalau saat itu, Pak, yang menemukan makam beliau ini gimana? Atau Nggak tahu silsilahnya, hanya saya yang ada suruh ngurusin gini aja, ngurus, ngebabat, nyapu, udah hanya segitu aja. segitu aja? Tidak ada apa-apa, istilahnya atau digaji atau dari pemerintah tidak ada. Masya Allah. Adapun masalah istilahnya kita istilahnya ya dari tetes embun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang mengasih rezekinya. Ada aja itu, Pak ya, tiap hari, Pak ya. Alhamdulillah. Enggak ini saya enggak apa syukur-syukurnya enggak inilah gitu. Alhamdulillah enggak Minta-minta ya. ya. Benar-benar. Tadi Bapak siapa, Pak, namanya, Pak? Bapak Khotib. Bapak Khotib. Ingat hari Jumat Khotib. Oh iya. Nah, Mamang Bibi Sadayana yang mau ziarah ke sini langsung bisa hubungi Bapak Khotib. Nomor HP-nya ada, Pak? Ada. Silakan, Pak, sebutin. 08 777 27 96 117. 117. Nah, kalau Mamang Bibi Sadayana mau jarak ke sini, mampir ke Bapak Khotib ya. Nah, kita lanjut lagi, Pak. Yang sepengetahuan Bapak aja ini, Bapak ya. Dari cerita-cerita tentang Syekh Tubagus Sholeh Ma'mun ini, Pak. Katanya kalau ke sini itu banyaknya kalangan qori, Pak ya. Betul, pertama kalangan qori, adapun yang mau qori pun minta istilahnya hidayah dari ini juga ya, istilahnya minta syafaatnya, mau lomba pun istilahnya jarah ke Syekh Ma'mun, minta izin. Alhamdulillah pada berhasil. Adapun berhasil juga ada syukurnya, ada istilahnya apa ya, ibaratnya ada nadar gitu ya, orang-orang itu setahu saya gitu. Adapun itu orang-orang luar lah, saya mah hanya mengurus ini doang, kuburan. Nah, terus masalah istilah Syekh Sholeh Ma'mun saya tidak tahu, hanya istilahnya di sini turun temurun. Pertama dari bakunya dari Sholeh Ma'mun itu pertama Tubagus Haji Hafid. Nah, ini Mamang Bibi Sadayana ada nih silsilahnya, nanti kita foto ya. Lanjutin, Pak. Dari Tubagus Haji Hafid tersebut mempunyai 4 orang anak. Anak pertama Tubagus Haji Muhammad Thohir, yang kedua Tubagus Muhammad Ilyas, yang ketiga Tubagus Muhammad Dahlan, dan yang terakhir Tubagus Muhammad Jubair. Adapun yang langsung ke maksud di Sholeh Ma'mun, di situ langsung ke pertama Tubagus Muhammad Jubair mempunyai anak Tubagus Rafiuddin, mempunyai anak Tubagus Ma'mun. Itu. Adapun dari Tubagus Ma'mun tersebut mempunyai anak juga, Tubagus Ratu Maryam, Tubagus Muhammad Soleh, Tubagus Ahmad Syihabuddin, Ratu Maimunah Ratu siapa saya ini lah, itu tuh Ratu Mafudoh. Gitu. Nah, kalau di TPU Buah Gede ini selain makam Syekh Tubagus Sholeh Ma'mun yang dikenal sama orang-orang Serang sini apa aja? Satu yang di Serang aja ya. Sebenarnya banyak. Punten. Yang di sini juga ada 133 kalau masalah perwalian. Ada istilahnya Buyut Santa. Ada istilahnya
Pangeran Emas, ada istilahnya Jantan Kusuma atau disebut sekarang istilahnya Ki Serang. Itu apa Bu Serang lah, Bu Serang gitu. Terus yang paling yang banyak sejarah itu Singandaru. Oh, Singandaru itu di mana, Pak? Di sebelah sana. Itu ada. gede ya Mangkoronya? Ya ada. Ada kuncinya di sana? Ada. Di situ. Nah, nanti tinggal di sana ada nanya aja ada. Itu istilahnya temen juga yang nungguin. Kalau misalkan mau ke sana bilang aja saya dari Pak Hotip dari Pak Hotip gitu ya. Siapa? Gitu. Nah, Pak, saya pengen tahu sebenarnya Syekh Tubagus Sholeh Mamun ini orang mana sih, Pak? Aslinya gitu. Kalau asli punten saya nggak buka bisa bahasa ini ya. Sebenarnya di antara Kaujon dengan Kaloran. Oh, antara Kaujon. Keluarganya juga ada? Iya, ada banyak. Ada. Jadi saya tahu ini pokoknya gitu. Tapi karena istilahnya sempat merantau, sempat ini ya yang namanya orang belajar ya. Gitu. Saya udah nggak bisa menerangkan begituan lah. Oh, tapi keluarganya ada yang meneruskan lah, punya pondok pesantren istilahnya? Ada. Itu sekarang itu di yang tadinya Bayi Mahdi ya, itu anak Ki Soleh. Yang pesantrennya di Lontar tuh. Oh, di Lontar. Pesantren ya Bayi Mahdi ya. Oh, pesantren Bayi Mahdi. Gitu. Terus dari pesantren Bayi Mahdi itu punya anak pun istilahnya membuka di Pandeglang, di Jakarta. Masya Allah. Jadi semua ya Pak ya. Nah terus dari keturunan Syafid ini banyak pejarahan yang orang-orang kunjungi. Contoh di Banten, di Caringin, di Pandeglang apa tuh? Sesnawi. Hah? Sesnawi. Di mana? Ya yang ke Kadu. Oh, Cibulakan yang Batu Quran. Batu Quran. Itu masih iniannya, masih keluarganya. Jadi kata yang pernah saya dengar itu bahwa Syekh Tubagus Sholeh Mamun ini katanya pernah di Mekah ya dulu. Di Mekah itu istilahnya solehnya ya. Kalau makmunnya itu Syekh ya. Jadi Ki Soleh. Soleh itu punya orang tua makmun. Jadi yang terkenal solehnya. Oh, Ki Solehnya itu. Oh, berarti ada dua Syekh. Bukan ada dua. Istilahnya orang tuanya itu makmun. Ya, subitnya Soleh makmun. Gitu. Jadi orang tuanya tetap ke bawah-bawah. Jadi makanya yang panggil Syekh, udah ada Syekh. Ahli qiraat, ahli ilmu Al-Qur'an lah Pak ya. Masya Allah. Sampai sebenarnya Syekh Nawawi pun masih keturunannya juga sama. Yang di ini kan ya, dengar ya mungkin kan Syekh Nawawi. Itulah hanya sekelumit aja kita itu bisa menerangkan begini-begini. Adapun istilahnya penjara yang paling banyak penduduknya, subhanallah, ini berapa ribu di sini ya. Pohon aja kepala orang, belum mesam yang kelihatan. Masya Allah. Ya lihat aja lah, ya kan? Pohon itu kepala orang, belum mesam. Satu lubang ada yang 5, ada yang 3. Di sini udah main tumpuk. Selain tempat pemakan umum juga banyak walinya di sini Pak ya. Banyak wali. Tapi alhamdulillah nggak sepi setiap hari pun ada hadiah yang jarang. Jadi tidak ada yang ini, karena orang itu kan masing-masing punya keperluan. Ya mungkin yang mau acara hall, mau acara hajatan, macam-macam. Jadi nggak sepi di kuburan situ. Selain cerita itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Saya pengen tahu sih, pas ngimamin tuh pada nangis katanya jamaahnya Pak ya. Jadi kalau tahu sejarahnya subhanallah. Jadi ceritanya awal yang disebut Ki Banjir gitu tuh, itu orang tuanya ini dia. Orang tuanya Syekh Mamun itu. Jadi yang jalan bukan orangnya tapi katilnya ya atau kerandanya yang jalan. Jadi ini nih orang pengen megang sih gimana nangis di situ. Makanya sebutnya Ki Banjir. Ki Banjir iya jenengannya. Oh jenengannya.
tapi di situ ada yang menceritakan bahwa dia bisa nyebrang di lautan. Nyebrang di lautan. Ada, tapi ya ini cerita ya enggak ya. Tapi yang jelas di situ waktu meninggal katanya biasa yang jalan itu kaki orang, ini mah keranda atau katil yang jalan sendiri. Selain itu ada lagi nggak Pak? Hah? Yang menarik gitu bagi Bapak? Yang menarik kenapa istilahnya Saleh Ma'mun nggak boleh jadi imam di Mekah? Karena saking enaknya lagu sampai ketiduran, jadi diharamkan untuk jadi imam. Takut ketiduran Pak ya? Ya, Masya Allah. saking enak lagunya ini gitu. Jadi ke bawahnya tuh tenang, sejuk gitu. Itu sekelumit doang, saya nggak bisa ini kan. Subhanallahnya beliau wafat di sini Pak ya, nggak di Mekah Pak ya? Itulah hikmahnya. Terus kenapa nggak dibangun? Nggak boleh. Nah, kenapa itu Pak? Ya alasannya udah, saya nggak pengen di orang-orang di ini Wasiat digubur, dulunya. wasiatnya. Gitu. Wasiatnya. Gitu. Nggak boleh. Malah sampai keturunan tidak boleh dikasih gubuk atau apa. Nah, Pak Khotib, terima kasih sudah diwawancara di Sejokulu. Nah, bagi Mamang Bibi, jadi Pak Khotib ini tinggal di sini apa gimana Pak? Pulang waktu pulang. Di sini ada yang tinggal? Nggak ada, ya artinya paling sama sewaktu-waktu. Kalau misalkan malam nginep itu ada yang meninggal. Gitu. Kalau misalkan nggak ada ya udah pulang. Selain menjaga ini, Bapak juga tukang gali kubur di sini? Gali kubur, ngejarahin segala macam udah. Yang namanya orang minta tolong atau saya tolongin aja gitu. Jadi yang mau berbagi silakan langsung datang ke TPU Buah Gede bertemu Bapak Khotib ya. Kita bantu, semoga rezekinya lancar. Kita doakan juga semoga Pak Khotib ini sehat selalu, amin. Ada lagi nggak Pak yang disampaikan pada teman-teman biar jarah gitu ke sini Pak? Silakan aja kalau mau datang ke Saleh Ma'mun, apalagi yang bidang-bidang ahli agama. Kalau pengen tahu silakan aja datang aja langsung ke kuburan TPU Buah Gede di Syekh Ma'mun gitu. Ini hanya karena banyak para santri, para ustadz, para anak-anak buahnya atau santri-santrinya pada jalan sini. Dan insya Allah tanggal 20 yang akan datang rombongan dari Bogor 7 mobil. 7 mobil di sini. Hari tanggal 20. Tanggal 20-an. Iya. Gitu. Ada, soalnya udah ada laporan. Pak, nanti boleh saya antarkan ditunjukkan makam yang 3 itu ya Pak ya? Ya. Oke, yuk. Nah, ini sudah selesai. Makasih Mamang Bibi Sedayana sudah menonton. Tadi yang Buyut Sumanta yang sebelah mana Pak? Yang ini Pak ya? Nah, ini Buyut Santa yang paling tua Pak ya? Yang paling sepuh di sini. Nanti selanjutnya kita gali lagi ya Mamang Bibi Sedayana sama Bapak Khotib. Nusanta paling tertua yang di Banten ini hanya. Terus ini juga Kiai Haji Jamaluddin alias Ki Mas Bancil. Ini Nah, terima kasih Mamang Bibi Sedayana. Terima kasih juga Pak Khotib sudah mau ditanya-tanya ya. Semoga Bapak sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hatur nuhun.